kita akan belajar pada materi farmakokinetik terkait dengan model satu kompartemen terbuka, di mana pemberiannya diberikan secara ekstravaskuler dan sampel yang digunakan adalah sampel data darah. Kita mulai di mana pada pemberian dapat dilakukan melalui beberapa jalur pemberian, diantaranya adalah peroral, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan rektal. Di mana pemberian peroral ini akan melalui saluran gastrointestinal. Kemudian pemberian secara intramuskular ini pemberiannya bisa dilakukan dengan cara diinjeksikan. Jadi bisa kita bilang pemberian yang dilakukan secara injeksi tidak mesti atau tidak harus akan masuk ke dalam cara pemberian yang intravaskular. Kemudian di sini pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah lebih ke contoh pemberian secara peroral. Di mana kalau kita menyebutkan secara peroral berarti obat yang digunakan itu akan terabsorpsi sistemik melalui saluran gastrointestinal. Model satu kompartemen yang diberikan secara ekstravaskuler. Jika diperhatikan, bedanya model pemberian ekstravaskuler dan intravaskuler adalah adanya proses absorpsinya. Pada model pemberian secara intravaskuler tidak terdapat nilai Ka, sedangkan pada pemberian ekstravaskuler ada nilai Ka-nya. Selain itu, jika kita perhatikan di sini pada pemberian ekstravaskuler ditunjukkan juga adanya proses eliminasi. Dalam model satu kompartemen ini, proses absorpsinya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti luas permukaan saluran pencernaan, kemudian kecepatan pengosongan lambung. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh motilitas gastrointestinal, kondisi flora normal di usus, dan aliran darah di tempat absorpsinya. Sehingga obat yang diminum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, atau kita bisa bilang semua faktor di atas adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan dan jumlah obat yang terabsorpsi. Untuk obat-obat yang mengikuti model satu kompartemen terbuka, dengan mengikuti orde pertama, persamaan perubahan jumlah obat di dalam tubuh setiap waktu digambarkan dengan persamaan sebagai berikut. dB per dt sama dengan Ka dikali DAB min K dikali dB. Di mana
D per dB per T adalah perubahan jumlah obat di dalam tubuh setiap waktunya. Kemudian Ka adalah nilai kecepatan absorpsi. DAB adalah jumlah obat di tempat absorpsi. K adalah ketetapan kecepatan eliminasinya. Dan DB, yang ini adalah dosis obatnya. Sehingga dari persamaan yang tadi bisa kita sebut jumlah obat yang berada di tempat absorpsi dapat diterangkan dengan persamaan berikut ini. DAB per DT sama dengan min KA dikali DAB, di mana min KA adalah kecepatan absorpsi dan DAB adalah jumlah obat di tempat absorpsi. Persamaan ini jika diintegralkan akan menghasilkan persamaan DAB per D ekstravaskular dikali konstanta matematika eksponen min KA dikali dengan T, di mana DEV adalah dosis obat yang diberikan secara ekstravaskuler, KA adalah kecepatan absorpsi, dan T adalah waktunya. Sehingga rumus ini menunjukkan jumlah obat yang berada di tempat absorpsi. Dengan persamaan matematika, untuk obat-obat yang kinetikanya mengikuti model satu kompartemen yang proses kecepatan absorpsi dan eliminasinya menggunakan atau mengikuti model orde pertama, berlaku persamaan seperti di bawah ini. Persamaan ini ditujukan untuk menerangkan jumlah obat di dalam tubuh, di mana DBT adalah jumlah obat setiap waktu. DBT dapat dicari menggunakan rumus seperti ini. Ya, KA adalah kecepatan absorpsi, kemudian F adalah ketersediaan hayatinya, kemudian DEV adalah dosis pemberian ekstravaskuler dibagi dengan nilai kecepatan absorpsi, kemudian dikurangi dengan KT kali eksponen dari K min KT dikurangi E eksponen min KA dikali T. Di mana jika kita perhatikan DBT ini atau jumlah obat di dalam tubuh ini akan dipengaruhi oleh proses eliminasi dan proses absorpsi. Selain adanya ketersediaan hayati dan dosis yang diberikan. Untuk menerangkan perubahan kadar obat dalam darah terhadap waktu, kita dapat memanfaatkan rumus berikut ini. CT atau kadar pada waktu tertentu sama dengan KA dikali F dikali dosis per KA min K dikali dengan E min K kali T min E min KA dikali. Jika diperhatikan, rumus di atas bisa disederhanakan menjadi rumus CT sama dengan I dikali E eksponen min K dikali T min E eksponen min KA dikali T, di mana I adalah KA dikali F dikali DEV per KA min KT. Atau gampangnya
dalam kurung ini bisa di CT sama dengan I E eksponen min K kali T min I E eksponen min KA dikali T. Jadi, pada proses ini jelas terlihat bahwa ada untuk kadar obat dalam darah dengan model satu kompartemen yang diberikan secara ekstravaskuler, contohnya di sini adalah pemberian per oral atau yang lainnya, dapat dijelaskan bahwa ada proses eliminasi dan proses absorpsi. Dari persamaan ini, untuk memperoleh nilai pada proses fase eliminasi dan proses pada fase absorpsi akan menggunakan jalan yang berbeda. Ini adalah proses yang mencerminkan penurunan kadar obat dalam darah yang eliminasi. Sedangkan persamaan ini dapat dirubah menjadi bentuk logaritmik, baik yang menggunakan ln atau menggunakan log. Jika menggunakan ln, maka ln CT menjadi ln dari nilai I min KT. Sedangkan kalau menggunakan log bagaimana? Kemudian berikutnya di sini ada gambar kurva semilog atau ln yang menunjukkan adanya fase absorpsi dan fase eliminasi pada pemberian obat secara ekstravaskuler. Dari gambar ini, kita dapat menjelaskan bahwa pada proses pemberian secara ekstravaskuler, kita akan menemukan fase absorpsi, kemudian ada titik Cmax, kemudian ada proses fase eliminasinya. Ketika suatu obat baru diberikan atau waktunya kita anggap sebagai T0, maka kadar obat di dalam darahnya juga akan menunjukkan 0 karena belum ada proses absorpsi. Pada waktu jumlah obat yang diabsorpsi lebih besar dari yang dikeluarkan, maka kadar obat dalam darah terus meningkat sampai mencapai dengan atau kadar maksimumnya. Kemudian, waktu untuk mencapai Cmax ini disebut sebagai Tmax. Setelah terjadi Cmax, kadar obat dalam darah akan terus mengalami penurunan sebab jumlah obat yang tersedia untuk diabsorpsi semakin berkurang. Sehingga kompartemen terbuka pemberian secara ekstravaskuler di sini yang dapat ditentukan adalah nilai Tmax. Nilai Tmax dapat diperoleh dari ln Ka min ln K per Ka min K atau 2,303 kali log dari Ka per K dibagi Ka min K. Cmax. Cmax atau kadar maksimal diperoleh dari nilai F dikali dosis dikali ID dikali dengan nilai persamaan matematika E eksponen min K dikali Tmax. Parameter AUC ini bisa dihitung menggunakan persamaan dari turunan rumus C T sama dengan I dalam kurung E eksponen min KT dikurangi E eksponen min KA dikali T. Jika diintegralkan, maka AUC menjadi I per K min I per KA. Selain itu, AUC dapat dicari dengan model trapezoid menggunakan angka dalam skala normal, dan kita juga dapat menggunakan model logaritmik, di mana model logaritmik ini dapat bantuan kurva hubungan antara waktu versus dengan ln atau log dari kadar obat. Berikutnya adalah nilai VD, di mana VD sama dengan F dikali dosisnya dibagi dengan kecepatan eliminasi dikali CL sama dengan F dikali dosis dibagi dengan AUC-nya. Sedangkan T setengah eliminasi dapat dicari dengan 0,693 per K karena menggunakan model orde pertama. Sedangkan untuk T setengah absorpsi, karena ini adalah proses ekstravaskuler,
maka T setengah absorpsinya menjadi 0,693 dibagi dengan Ka. Ada obat yang diberikan secara peroral, di mana pemberiannya ini adalah dosis tunggal sebesar 50 mg kepada seorang pasien. Kemudian, sampel darah pasien ini diambil beberapa waktu dengan interval waktu tertentu. Kemudian dari hasil pengambilan sampel diperoleh data waktu dan kadar, di mana di sini ada 12 titik atau 11 waktu pengambilan, karena T0 ini kita anggap saja tidak, yang 0 ini pada saat dia mengkonsumsi obatnya. Karena kadarnya kan belum ada, karena belum ada proses absorpsi. Kemudian dari data ini ada pertanyaan, di mana pertanyaannya yang pertama adalah berapa tetapan kecepatan absorpsi dan eliminasinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana persamaan yang menerangkan kadar obat dalam darah terhadap waktu atau perubahan kadar setiap waktunya. Ini persamaan. Berarti di sini akan kita buat persamaan dengan kemudian yang ketiga kita akan menghitung waktu paruh absorpsi atau T setengah absorpsi, T setengah eliminasi, T max-nya, AUC, VD, dan CL, serta C max-nya, di mana jika diketahui ketersediaan hayatinya adalah 0,80. Dari data ini, yang pertama kita membuat grafik hubungan antara waktu versus dengan ln atau log dari kadar. Grafik ini diperoleh dari hubungan antara waktu versus dengan ln CP. Waktunya di sumbu X, ln CP-nya sebagai sumbu Y. Kemudian sebenarnya dari grafik ini, titik yang terakhir di waktu 72 ini posisinya agak lebih atas ya, lebih atas dari sini. Ada kekeliruan. Kemudian kita perhatikan, dari grafik ini kita akan melihat fase absorpsi Cmax, kemudian ada fase eliminasinya. Di sini, jika kita lihat dari grafik, sambil melihat data tabel, waktu Cmax jatuh pada pengambilan ke-8-nya. Dari grafik ini bisa kita lihat ada fase absorpsinya, kemudian ada Cmax-nya, kemudian ada fase eliminasi. Untuk fase absorpsi, kita bisa mengambil titik-titik sebelum daerah Cmax. Kemudian untuk fase eliminasi, melihat fase eliminasi ini kan prosesnya mulai dari setelah Cmax, kadarnya akan menurun, tapi untuk melakukan perhitungan, kita dapat memanfaatkan titik-titik terbawah sampai dengan titik yang mendekati daerah Cmax. Daerah terdekat dengan Cmax kita tidak gunakan karena pada proses ini sudah terjadi proses absorpsi dan eliminasi. Sehingga titik yang kita gunakan adalah titik-titik terbawah sebelum atau menggunakan titik-titik terbawah yang tidak terlalu berdekatan dengan Cmax. Setelah kita mengetahui titik-titik absorpsinya dan titik-titik eliminasinya, kita akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai Ka dan K. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai eliminasi. Bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan 4 titik terbawah. Kenapa menggunakan 4 titik terbawah? Karena ini yang menunjukkan garis lurus. Ini kita asumsikan adalah proses eliminasinya. Sehingga untuk melakukan regresi linier, kita akan menggunakan data 4 terbawah. 4 data terbawah tadi, kita akan buat regresi linier. Bagaimana caranya? Kita akan memanfaatkan nilai CP-nya yang dilenkan. Kemudian, setelah setiap CP ini dilenkan,
kita akan membuat hubungan regresi linear antara waktu versus dengan len CP. Kita masukkan di kalkulator. Hingga nanti akan ditemukan nilai A, B, dan R. A adalah intercept, kemudian B adalah slope atau kemiringannya, atau ini yang dianggap sebagai fase eliminasinya. Sedangkan nilai R adalah nilai koreksinya. Ya. Kemudian kita tahu pada rumus perubahan konsentrasi kadar adalah I, di mana I ini adalah intercept-nya. Sehingga I dalam persamaan ini bisa kita peroleh dari nilai intercept, di mana nilai intercept ini kita antilenkan dulu, sehingga nanti antilen dari intercept akan diperoleh nilai 69,408. Ini adalah I-nya. Sehingga untuk membuat persamaan yang berhubungan dengan fase eliminasi, kita akan memanfaatkan persamaan yang ada fase eliminasinya yang ditandai dengan K. Sehingga ini tinggal kita masukkan saja. I-nya isi dengan nilai intercept. Jadi CT sama dengan 69,408 dikali dengan E eksponen min K atau min slope-nya. Berapa slope-nya? Min 0,068 kita bawa ke sini, kemudian dikali dengan T. Jadi, ini dapat kita sebut sebagai persamaan pada fase eliminasi. Kadar obat pada waktu tertentu pada fase eliminasi ini bisa kita tentukan. Tinggal menentukan berapa, waktu ke berapa, sehingga nanti ini akan bisa ditemukan. Setelah kita menemukan persamaan dari fase eliminasi, kita bisa menggunakannya untuk mencari persamaan fase absorpsinya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Yang berikutnya adalah kita akan mencari nilai Ka. Tapi sebelumnya, kita akan membuat persamaan yang mewakili fase absorpsi. Lihat, ini adalah data awal. Kemudian T versus len CP adalah data yang kita gunakan untuk mencari kurvanya, sehingga titik absorpsi dan titik eliminasinya bisa kita tentukan. Di sini, untuk fase absorpsi, kita harus mencari dulu relasi ini. Kita cari dengan memanfaatkan persamaan rumus di fase eliminasi. Tinggal masukkan CP-nya. P atau kadar ekstrapolasi dikurangi dengan CP awal, ya, sehingga diperoleh data seperti ini. Kemudian untuk mencari persamaan regresinya, kita harus melakukan perubahan dari kadar residual menjadi len kadar residual. Sehingga nanti pada saat membuat persamaan regresi, data yang kita masukkan sebagai data T di sumbu X adalah T-nya, sedangkan data yang kita gunakan sebagai data Y adalah data hasil len dari kadar residualnya. Setelah dilakukan persamaan regresi, diperoleh ternyata A-nya 4,240, kemudian B-nya adalah min 0,236 dan R-nya adalah minus 1. Di mana seperti yang tadi, A adalah intercept. Untuk mencari nilai I, ya, kita tinggal antilenkan si intercept ini. Kemudian untuk Ka-nya kita melihat nilai B-nya atau slope-nya, ya. Ingat, ini adalah persamaan regresi yang memanfaatkan hubungan antara T versus len. Jika kalian menggunakan log, maka nanti Ka-nya akan kalian sesuaikan dengan bagaimana. Kemudian setelah diketahui nilai persamaan regresi linear, tinggal kita masukkan ke dalam
persamaan I yang KA. Tinggal masukkan I-nya berapa, kemudian KA-nya berapa, ya, dan T-nya berapa. Sehingga ini adalah akhir dari pencarian awal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum mencari parameter-parameter di model 1 kompartemen pemberian secara ekstravaskuler. Oke, kita selesaikan pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama, berapa tetapan kecepatan absorpsi dan eliminasinya? Tinggal kita ambil nilai slope-nya, baik di regresi yang pertama maupun regresi yang kedua. Kemudian, bagaimana persamaan yang menerangkan kadar obat dalam darah terhadap waktu? Tinggal kita satukan dari yang fase eliminasi dan fase absorpsinya. Ya. Sehingga ini bisa di sini yang akan kita hitung adalah T setengah absorpsi, eliminasi, Tmax, AUC, VD, dan CL. Untuk T setengah absorpsi, kita dapat memanfaatkan rumusnya. Di sini diperoleh hasil 2,936. Kemudian untuk fase eliminasi, 0,693 dibagi dengan K. Ingat ya, karena ini eliminasi, maka lambangnya adalah K. Karena ini absorpsi, maka lambangnya adalah KA. Kemudian kita mencari nilai Tmax. Di sini nilai Tmax-nya adalah 7,363 jam. Ternyata buat ini seperti yang saya bilang ya, AUC bisa kita cari menggunakan rumus trapezoid atau menggunakan persamaan yang ini. Karena ini sudah ada, maka saya akan menggunakan nilai-nilai yang sudah ada. Kemudian ada VD, volume distribusinya. Kemudian ada clearance-nya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari berapakah nilai Cmax dari obat yang diberikan kepada pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.